kenapa sih kita harus capek-capek terus bersuara terkait dengan kasus kekerasan seksual yang menimpa 10 mahasiswa bahkan lebih? Kasus ini kalau dari teman-teman Fakultas Hukum itu sebelum melaporkan saja itu sudah persiapan yang luar biasa. Kami melakukan penguatan lebih dulu terhadap para korban, kemudian kami menganalisa, baru kemudian kami berani bersuara kasus ini ke pihak-pihak terkait. Sebelum sampai kepada tahap laporan, itu kami lebih dulu melakukan koordinasi. Kami koordinasi langsung ke pihak Polda untuk menyamakan persepsi kami. Setelah beberapa kali meyakinkan pihak Polda bahwa kasus ini adalah tindak pidana kekerasan seksual, itu kami koordinasi lagi dengan kejaksaan. Dan kami semua sepakat bahwa ini adalah tindak pidana. Nah, baru kemudian kami lakukan pelaporan. Pelaporan ini tidak sekali, itu 2 kali baru direspon. Nah, kemudian kami yakinkan lagi korban. Untuk korban yang lain untuk berani, ayo sama yuk kantor polisi. Itu begitu luar biasa kami meyakinkan korban. Bahkan pada saat pemeriksaan awal itu ada satu korban itu sampai pingsan. Ketika kami tanya, ada apa? Ternyata dia tidak nyaman dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh salah satu penyidik. Nah, memang kalau bicara kekerasan seksual, kalau kita mau bilang kasus ini dimuruskan bisa, kalau mau dihambat juga bisa. Karena seringkali hal yang paling sensitif terhadap korban kekerasan seksual itu adalah terkait dengan kerahasiaan, terutama terkait dengan identitasnya. Dan itu benar-benar kami lakukan sebagai pendamping. Ini teman-teman yang ada di depan ini hampir tidak pernah tahu siapa korban, terutama saya. Saya pun ketika ada di Polda itu kami tidak langsung berhadapan dengan korban, tapi kami percayakan hanya kepada beberapa teman perempuan saja yang langsung berkomunikasi dengan korban. Bahkan pada saat pendampingan, proses pendampingan yang dulu di sebelah korban itu adalah teman-teman pendamping dari perempuan, bukan kami. Saking kami menjaga kerahasiaan korban. Nah, untuk ke media tidak pernah ada satupun korban yang langsung berbicara di depan media. Dan hanya satu kali, itu pun bukan korban yang langsung dilecehkan ya oleh pelaku, tapi memang rekan dari korban dan dia menjadi saksi. Dan itu pun diwawancara oleh 3 media yang memang dia sangat paham mengenai kode etik jurnalistik ketika mewawancarai korban perempuan. Dia memakai jaket, masker, wajahnya tertutup, dan ketika ditampilkan itu wajahnya diburamkan dan suaranya juga. Saking kami menjaga rahasia korban. Jadi kalau seandainya kami sudah memegang semua data ini sebelum kami berani melaporkan, sebenarnya kami sudah sangat memegang data. Jadi kalau seandainya kami diperdebatkan mengenai materi, kami sangat paham materi kasus ini. Bagaimana kejadiannya, siapa sebagai korban, kami sangat paham. Jadi kalau seandainya ada oknum dari Polda bilang apa yang kami sampaikan salah, kami punya bukti. Kami punya bukti kuat. Nah, sempat ada rumor ini akibat kesalahan pendamping ini. Makanya korban cabut laporan. Saya rasa ini alasan yang sangat tidak mendasar. Alasan yang sangat tidak mendasar dan bahkan perusahaan ini dibuat-buat. Karena selama kami mendampingi korban, itu kebutuhan korban kami penuhi. Dia nggak mau ketemu di kampus, ketemu di luar, kami temui dia di luar. Dia nggak mau dia mau ketemu dengan psikolog, kami pertemukan dengan psikolog.
dia mau oleh pendamping atas nama ini, kami pertemukan dan pendamping atas nama ini. Jadi semua kebutuhan korban terpenuhi. Nah, kasus ini dalam tanda kutip ya, masuk angin sehingga apa yang menjadi ketakutan korban itu ditunjukkan, diperlihatkan, ada indikasi ke sana. Misalnya korban dipanggil beberapa kali seperti yang disampaikan Pak Joko, ternyata itu tidak melalui pendamping. Bukan tidak mungkin kan korban mengalami intimidasi. Yang tadi saja di pemeriksaan awal pada saat itu banyak masih menjadi perhatian, korban mengalami pingsan. Lalu bagaimana ketika pendamping merasa sudah agak sedikit santai ya, karena sudah sukses melaporkan, ternyata tiba-tiba itu korban dipanggil tanpa melakukan sebagai salah pendamping. Padahal teman-teman Polda komitmen dari awal kita kerjasama, komitmen kita dari awal. Tiap kali ada pemeriksaan harus ada pendamping dong. Nah, lalu apakah salah kalau seandainya teman-teman Polda memeriksa saksi atau memeriksa korban tanpa pendamping? Memang kalau dari sisi ketentuan tidak ada bahwa seandainya korban bahwa wajib korban kekerasan seksual didampingi, tidak ada kata wajib. Tapi yang namanya korban kekerasan seksual itu wajib pendamping. Bahkan di tindak pidana kekerasan seksual itu sudah diwajibkan untuk penggunaan pendamping. Kalau di KUHP memang tidak diwajibkan, bahkan untuk saksi sendiri. Oleh karena kami baru dapat informasi korban ternyata ada dipanggil tanpa pendamping, baru kasus ini mulai goyah. Kasus ini tiba-tiba korban ketika ditelepon oleh pendamping tidak mau mengangkat. Ketika telepon nggak mau, di chat juga nggak mau berkomunikasi. Kemudian kami tanya, apa yang terjadi? Oh iya mas, ternyata korban itu dia malu, orang tuanya salah satu orang tua sudah ada yang tahu, katanya ada ini maksudnya. Padahal kami sampai hari ini kami tidak mau berkomunikasi dengan orang tua, karena kami menjaga rahasia. Dan sebenarnya ini kan anak-anak yang sudah dewasa yang tidak wajib didamping oleh orang tua ketika bermasalah dengan hukum, ketika berhadapan dengan hukum. Di kasus ini pun bisa bantuin fotoin, bisa bantuin fotoin pakai HP itu. Tetap bisa berproses. Tapi entah bagaimana orang tua, saya tidak tahu benar atau tidak ya, tapi informasi yang dapat katanya salah satu orang tua keberatan, dia tahu. Padahal saya yakin dia belum tahu, terutama dari kami karena kami masih belum tahu. Kemudian alasan kami berbuat media. Lalu apakah kami tidak menjaga rahasia dari korban? Kami sangat menjaga. Nah, ini kebetulan pendamping ada di depan ini kami rata-rata sudah sangat berpengalaman sih kalau terkait dengan menjadi ahli tindak pidana, kemudian menjadi pembela dari tersangka atau terdakwa, dan juga menjadi pendamping korban itu bukan hal yang baru bagi kami. Nah, di beberapa kasus yang pernah kami dampingi terkait kekerasan seksual tidak seperti ini. Apa yang dilakukan oleh teman-teman penyidik tidak seperti ini. Ada beberapa kasus yang prosesnya lancar, tidak menemukan hambatan. Teman-teman kepolisian benar-benar aktif mencari alat bukti, kemudian kerahasiaan korban juga terjaga. Tapi kenapa di kasus ini ada apa? Ini pertanyaan besar buat kita. Kenapa terhadap kasus mahasiswi ini ada hambatan terhadap teman-teman penyidik? Padahal dari sisi hukum tadi sudah dijelaskan sama Pak Joko, sama Pak Taufan, sama Pak Samsul, itu sudah tidak ada sebenarnya hambatan dari sisi hukumnya. Tidak ada hambatan. Jadi tidak ada alasan sebenarnya kasus ini untuk tidak berlanjut.
kasus ini bisa saja tidak berhenti ya, karena di beberapa dari catatan saya, korban akan merasa tidak nyaman kalau seandainya penyidik ini melakukan pemanggilan tambahan saksi. Misalnya, dia mencari tahu siapa temannya saksi ini, korban ini. Tiba-tiba dipanggil oleh penyidik. Kan kalau korban tahu temannya menjadi saksi, padahal dia tidak pernah mengendaki temannya menjadi saksi, kan pasti dia nggak nyaman kan? Ini yang kemungkinan dilakukan. Kemudian kedua, yang tadi orang tua mulai dilibatkan atau diinformasikan, pasti korban udah nggak nyaman tuh. Kemudian yang ketiga, korban dipanggil tanpa didampingi oleh pendamping. Dan yang terakhir yang paling penting yaitu penyidik sengaja memperlambat proses hukum dalam kasus kekerasan seksual. Kalau dari salah satu pendapat ahli itu menyatakan yang sering Pak Joko ucapin itu memperlambat waktu ini sebenarnya adalah salah satu dari ketidakadilan itu. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.